Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita dapat berjumpa dalam melanjutkan pembelajaran seperti biasa pada mata pelajaran PAI. Bagaimana Anda sekalian semuanya untuk mengawali pembelajaran kita di siang hari ini? Mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dan tentu kita akan mulai dengan membacakan Al-Fatihah untuk yang berkeyakinan sama. Silakan untuk bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malakal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Dan Fadil. Al-Fahri Effendi. Ramdhani. Kalisa. Dava. Untuk selanjutnya seperti biasa sebelum kita memulai kepada pembahasan kita mengadakan kebiasaan seperti biasa yaitu murotal Quran atau tarjum Quran atau disebut dengan tahsin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin da'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum Ujurakum yawmal qiyamah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bahwa pada hari ini kita akan belajar bab pemulasaran jenazah atau pemeliharaan jenazah. Ya, ini kewajiban bagi kita yang hidup dan hak bagi mereka yang meninggal dunia. Namun sebelumnya jauh kita melangkah menggali tentang bagaimana pembelajaran ini, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu karena kematian bukanlah hal yang tabu bagi kita. Kita sering menyaksikan tetangga kita atau bahkan keluarga kita, ya. Untuk itu barangkali ada yang bisa jawab atau memaparkan apa saja yang dilakukan oleh orang tua kita ketika ada orang yang meninggal dunia. Boleh siapa? Ya, silakan. Ya, melayat terus. Saya Ya, memandikan, mengkafani, menyelatkan, dan menguburkan. Ya, bagaimana jawabannya? Oke, pernah melihat semuanya? Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Kita lihat tayangan terlebih dahulu. Mudah-mudahan dari tayangan ini kalian dan kita semua tentunya mendapat dan nanti bisa dikomentari. Silakan analisa oleh kalian apa makna yang terkandung dalam tayangan film pendek ini. Apakah tergetar hatimu di sini anakmu terjatuh? Tak ada tempat mengadu, tangisku dalam sendiriku. Kenapa
Baiklah, setelah melihat tayangan yang barusan, kita saksikan bersama apa makna yang terkandung dalam tayangan itu bagi kita sebagai anak tentunya ya. Nah, oke, yang mau menanggapi silakan. Siapa? Oke, Umar ya, silakan Umar. Selagi ada ibu, kesempatan kita membahagiakan yang kami mengikuti walaupun dengan mengatakan ucapan karena itu. Selanjutnya, ini tentu hal yang paling penting bagi motivasi buat kita. Nah, kenapa sih kita mesti harus memahami bab pemulasaraan pemeliharaan jenazah ini? Begini maksudnya, nanti kita tayang, nanti kita lihat bersama bahwa pernah dengar nggak atau pernah lihat nggak di sosial media ketika masa COVID kemarin, melalui pembelajaran ini nanti kalian silakan menggali, dianalisa, digali materinya, gitu. Bagaimana yang sesuai pemulasaraan jenazah itu menurut aturan yang sesungguhnya, tentunya syariat Islam ya. Sebagaimana sabda-sabda Rasulullah SAW, baik itu berkenaan dengan memandikan, kemudian mengkafani, menyolatkan maupun menguburkan, gitu ya. Dan Bapak sering melihat gitu ya, di lingkungan masyarakat sekitar bahkan ketika ada yang meninggal dunia itu bukan turut serta menyalati, tapi malah dia aja di luar gitu ya. Padahal ada jaminan pahala besar dari baginda Rasul, bisa lihat nanti di materinya bagaimana orang yang turut serta memelihara jenazah sampai kepada liang lahat. Nah, itu ada pahala besar dari Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Untuk itu kita sebagai generasi penerus tentunya mesti memahami bagaimana tata cara pelaksanaan pemulasaraan pemeliharaan jenazah dengan baik dan benar sesuai aturan daripada syariat Islam. Adapun tujuan daripada pembelajaran yang akan kita jalani pada kesempatan ini diambil daripada KD ya. KD itu kompetensi dasar yang ini tentu sudah ditentukan oleh pihak yang berwenang tentang jenazah ini. Di mana kalian itu yang pertama apa? Di 1.7 ini tingkat pengetahuan. Ya, tingkat pengetahuan. Nanti 1.7 saya bagian daripada tingkat 1.7 itu adalah sebenarnya apa? Menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Nah, kemudian bagaimana indikator yang akan dicapai atau mungkin harapan yang dicapai dari materi ini oleh kalian semua? Satu adalah apa? Menguraikan. Kemudian apa? Memerinci. Sementara tujuan dari pembelajaran yang akan kita lalui yaitu bisa dilihat di sini ya. Nah, ini banyak karena ini memang mengandung untuk 3 kali pertemuan. Sementara yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah ini. Yang pertama, aspek tujuan yang harus kalian semua pahami. Selanjutnya silakan dibagi kelompok, nanti kita tayangkan video bagaimana cara melaksanakan. Bapak ingin ke salat jenazah ya, bagaimana tata cara pelaksanaan pemulasaraan jenazah sesuai dengan aturan Islam. Kemudian silakan bikin rangkuman dan nanti Bapak minta dari perwakilannya untuk maju ke depan menyampaikan apa yang kalian analisa dari video yang ditayangkan tentang penyelenggaraan jenazah ini. Jadi dipahami? Oke. Baik, selanjutnya silakan Anda sekalian kita lihat tayangan video mengenai memandikan dan mengkafani jenazah.
masuk di jam keempat. Setelah itu silakan nanti kalian amati, gitu ya. Kalian amati bersama kelompok apa langkah-langkah di saat memandikan jenazah yang harus dilaksanakan. Maka baik bisa dikatakan dalam pemandikan dan kewajiban orang yang hidup terhadap bentuk ini adalah yang perlu dipersiapkan dalam memandikan jenazah. Satu atau tempat yang dibuat khusus untuk dan berkata jauh berjarak atau ukurannya adalah tubuh jenazah supaya tidak bocor. Maka yang memandikan adalah orang yang bisa menjaga informasi tersebut. Baik, setelah barusan menjelaskan yang pertama, barangkali ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke. Kalau misalnya pakai daun bidara itu wajib Untuk daun bidara termasuk sunnah. Kalau ada berarti pakai, kalau tidak ada berarti pakai sabun. Karena tadi tujuannya adalah berdoa. Oke. Dan silakan untuk itu Bapak minta nanti begini. Silakan kalian rangkum dari apa yang telah ditayangkan yang saya singkat barusan. Nanti Bapak minta perwakilannya untuk ke depan mempresentasikan apa yang kalian pahami. Silakan untuk cari materi lain bisa lihat di buku, bisa juga lihat nanti referensinya dari barusan, dan juga bisa nanti dari apa yang kalian alami di rumah sekitar. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah diletakkan di tempat yang lebih tinggi, contohnya di atas kayu yang panjang. 2. Jenazah ditempatkan di tempat yang terlindungi dari pandangan orang banyak dan ditutup dengan tabir. Yang ketiga, pakaian jenazah diganti dengan pakaian basahan, misalnya kain sarung agar mudah ketika memandikannya dan auratnya tetap tertutup. 4. Punggung jenazah disandarkan pada suatu dan perutnya diurut supaya kotoran yang ada dalam perut dapat keluar. 5. Mulut, gigi, kuku, jari, dan janggut jenazah dibasuh, sedangkan rambut dan jenggotnya jika berjenggot disisir perlahan-lahan. 6. Setelah seluruh badan disiram, bersihkan secara perlahan-lahan jenazah dengan sabun dan disiram kembali sampai bersih. 7. Setelah itu diwudukan, kemudian disiram dengan air yang dicampur dengan kapur barus dan daun bidara atau lainnya yang berbau harum. Di sini juga ada syarat wajib jenazah yang dimandikan. Yang pertama, jenazah wajib beragama Islam. Kedua, tubuhnya masih ada walaupun hanya sebagian yang ditemukan, misalnya kecelakaan. Yang ketiga, tidak mati syahid. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menanggapi? Izin bertanya, apa ada perbedaan kalau mayatnya laki-laki yang jenazah, mayatnya laki-laki yang perempuan, apa ada perbedaannya? Apa ada yang berlakinya? Makasih. Silakan ditanggapi, boleh oleh kelompok yang lainnya, apa anggota kelompoknya untuk menanggapi? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan Kak Madonna. Orang yang berhak memandikan jenazah yang laki-laki. Yang pertama, kaum laki-laki boleh wanita asalkan istri atau mahramnya. Yang ketiga, jika sama-sama ada istri, mahram, dan orang lain yang sejenis, yang tidak berhak memandikan adalah istri. Yang lebih berhak memandikan adalah istri. Yang keempat, jika tidak ada kaum laki-laki dan mahramnya, jenazah cukup ditayamumkan saja. Tangan dulu buat pelajari materi tentang bab jenazah. Silakan diisi soal berikut ini di depan. Oke, ada 5 soal PG dalam waktu 5 menit, silakan. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 5.
Kelompok 2 nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. 5. Baiklah, setelah proses panjang kita mempelajari tentang penyelenggaraan jenazah, untuk kesimpulan yang paling utama ya. Yang pertama, harapan ini dari materi ini buat kita semua tentunya, satu, kita harus memahami bagaimana tata cara pemulasaraan untuk memelihara jenazah. Oke ya, baik itu memandikan ataupun mengkafan. Dalam sub ini yang kita baca. Hal yang paling pokok dari memandikan jenazah adalah tadi, tolong untuk dipahami siapa yang berhak untuk memandikan jenazah perempuan, mayatnya perempuan, dan siapa yang berhak memandikan jenazah laki-laki kalau yang mayatnya laki-laki. Ya, itu harus dipahami, jangan sampai nanti siapa aja boleh. Apa tujuan dan maksudnya? Supaya ditakutkan nanti di tubuh jasad mayat itu ada aib. Kalau yang memandikan orang lain, takutnya nanti disebar kepada orang lain. Sementara mereka mesti ditutup aibnya rapat-rapat, tidak boleh dibuka lagi untuk menjaga kehormatannya. Jadi paham ya? Itu kesimpulan yang dari pembahasan kali ini. Selanjutnya, sebagai refleksi tentunya, bagaimana menurut kalian pembelajaran yang kita lakukan hari ini? Atau apakah menyenangkan atau seperti apa kira-kira? Bisa dipahami maksudnya? Dari alur awal sampai akhir? Oke, baik. Kalau bisa dipahami, sementara untuk materi yang akan datang, tentunya kita akan memahami, mempelajari sub pokok dari bahasan pemeliharaan jenazah yang berkaitan dengan mensolatkan atau mengkafani, mensolatkan dan menguburkan jenazah. Terima kasih kepada kalian semua yang telah mengikuti pelajaran ini dengan baik. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.